kita mampu baca istighfar itu, ini adalah sayyidul istighfar. Ya, di dalam hadis dikemukakan bahwa siapa yang membaca sayyidul istighfar 3 kali di pagi hari lalu meninggal pada hari itu, maka dia masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepadanya. Hal ini dapat diperhatikan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berfirman, kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kalian berdua di mana saja kalian kehendaki dengan bebas. Wala taqraba hadhihi syajara, tetapi janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang aniaya. Ayat ini menggunakan kata hazihi syajara. Hazihi dalam bahasa Arab diartikan ini. Dalam kamus bahasa Indonesia, ini menunjukkan dekat. Misalnya saya katakan kitab ini, berarti kitab ini dekat dengan saya. Maka pada saat itu Nabi Adam alaihissalam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Nabi Adam dibujuk, dirayu, dijanji manis oleh iblis laknatullah untuk mendekati pohon yang terlarang, Nabi Adam mendekati lalu memakan buahnya. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan kepadanya, alam anhakuma antilkuma sajara, bukankah saya melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Ayat ini sudah menggunakan tilkuma, dari kata tilka yang berarti itu, menunjukkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, memakan buah yang terlarang, maka pada saat itu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh anak cucunya ketika melakukan pelanggaran, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dalam kehidupan dunia ini terlalu banyak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja yang haram, tetapi kadang-kadang kecenderungan manusia mengkonsumsi atau mengambil yang haram itu sehingga menjatuhkan dirinya jatuh tidak terhormat. Hadirin yang berbahagia, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, kita sudah terlalu lama bergaul di luar, sudah terlalu banyak di luar. Kita tinggalkan keluarga kita, tetapi pada saat ini kita dihimbau supaya tinggal di rumah. Nonton bola, ayam untuk kejok-kejokah, ya, supaya kita terhindar dari virus corona itu. Dan mudah-mudahan ada saatnya nanti saya akan menyampaikan doa-doa yang bisa dibaca supaya terhindar dari virus corona. Kaum muslimin dimanapun berada,
yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mendekati pohon yang terlarang sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Maka pada saat itu Nabi Adam menyesali perbuatannya, dan memang biasanya manusia itu nanti sadar ketika sudah melakukan pelanggaran. Tetapi Nabi Adam alaihissalam kelebihan yang dimiliki cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu istighfar yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam. Beda lagi dengan istighfar yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus masuk di dalam perut ikan, seandainya tidak membaca tasbih, tidak membaca istighfar, maka tidak keluar dari perut ikan. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena selalu diulang-ulangi zikir itu, akhirnya dikeluarkan dari perut ikan. Dan itulah sebabnya ada yang mengatakan ketika ada ibu-ibu yang hamil sudah mau melahirkan tapi tersiksa untuk melahirkan anaknya, maka ini salah satu doa yang bagus dibacakan. Cuma harus tahu caranya. Kalau mau tahu caranya, ya telepon saya. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi istighfar yang lain. Kalau seandainya kita mampu baca istighfar itu, ini adalah Sayyidul Istighfar. Ya, di dalam hadis dikemukakan bahwa siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari lalu meninggal pada hari itu, maka dia masuk surga. Dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali meninggal malamnya, maka dia akan masuk surga. Ini dikemukakan dalam hadis. Sayyidul Istighfar itu adalah diawali Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Masih ada lagi istighfar yang lain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau asalut tobat. Yang paling pendek adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa juga kita menyanyi doanya atau istighfarnya Abu Nawas. Istighfarnya Abu Nawas itu luar biasa. Saya baca dalam kitab dan saya juga dengarkan dari Ande Gruta. Ternyata siapa yang membaca 7 kali pada hari Jumat dan meninggal, maka insya Allah meninggal dalam keadaan Islam. Ya, tentu kita mau hadirin yang berbahagia. Kalau kita mau seperti itu, bacalah istighfarnya Abu Nawas. Bagaimana istighfarnya Abu Nawas? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabni taubatan waghfir sunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi, ya Tuhanku, lastu lil firdausi, saya tidak layak masuk di dalam surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi saya tidak kuat masuk di dalam neraka jahanam. Fahabli taubah, karena itu berikanlah tobatku kepadaku. Wa ghafir sunubi, ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirus sambil azim, sesungguhnya engkau mengampuni dosa yang besar. Itu istighfarnya Abu Nawas, hadirin yang berbahagia. Dan kalau kita
menelusuri lebih lanjut ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 13. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku mengatakan, kata Nabi Nuh, dikatakan kepada umatnya, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan itu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midarara. Allah menurunkan hujan lebat dari langit. Kalau seandainya tidak turun hujan karena musim kemarau, maka salah satu yang bagus kita amalkan adalah istighfar. Itu yang pertama manfaatnya istighfar. Wa yumdirukum bi amwali wa banin. Dan Allah membanyakkan kepada kalian, yang dibanyakan adalah harta dan anak kalian. Jadi kalau tidak mau miskin, tidak mau menderita, maka semestinya kita perbanyak istighfar. Saya memberikan contoh. Ketika hujan turun deras, lalu gotnya terhambat. Kira-kira apa yang menyebabkan? Tentu ada sampah. Ketika sampah itu disingkirkan, maka airnya akan lancar. Demikian juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi banyak kesalahan-kesalahan kita lakukan, banyak kemaksiatan, banyak dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Ketika kita istighfar, dibukakan jalannya dengan lancar. Kemudian yang ketiga manfaatnya istighfar pada ayat ini adalah Allah akan membanyakkan anak kalian. Lalu ditambah lagi, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan kebun-kebun bagi kalian, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya kepada hadirin, lebih-lebih kepada pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.